Ya, hujan deras yang mengguyur Jakarta selama beberapa hari membuat 19 lokasi di DKI Jakarta tergenang. Bahkan di beberapa tempat banjir belum juga surut hingga 3 hari. Padahal telah ada sumur resapan dan Pemprov DKI menjanjikan banjir akan surut maksimal selama 8 jam. Ratusan rumah di RW 02 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat masih tergenang banjir setinggi 60 cm. Meski ketinggian air mulai berangsur surut, namun banjir masih mengenangi rumah warga. Sebagian warga tetap bertahan di rumahnya sambil membersihkan rumahnya dari lumpur banjir. Menurut Ketua RW setempat, banjir yang merendam wilayahnya telah berlangsung selama 3 hari. Banjir sulit surut akibat luapan Kali Sumongol. Ketinggian air sudah mulai surut. Alhamdulillah ketinggian air sudah mulai surut. Di wilayah RT 01 ini hari pertama sempat mencapai 120 cm, Pak. 120 cm dan wilayah-wilayah lain juga ada RT 2, RT 5 sampai 120 cm sampai 100 cm. Sebagian korban banjir mengungsi di sejumlah lokasi pengungsian. Selama 3 hari, sebanyak 300 lebih korban banjir mendiami tenda-tenda, rumah susun, dan tempat ibadah. Warga mulai terserang berbagai penyakit, dari gatal-gatal, mual hingga diare. Pihak pemerintah Kota Jakarta Barat menyediakan tempat berobat dan tim medis. Tak hanya di Jakarta Barat, hujan deras yang mengguyur Jakarta selama 2 jam lebih Selasa lalu juga merendam banyak tempat. Salah satunya di Pendongkelan Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur. Banjir terjadi dan meluapnya Sungai Waduk Rio. Banjir juga mengenangi jalan raya seperti Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Genangan air menyebabkan kemacetan lalu lintas. Tak hanya di jalur umum, penumpukan kendaraan roda 2 juga terjadi di jalur bus Transjakarta. Kondisi serupa juga berlangsung di Jalan Gunung Sahari Raya pada Mangan, Jakarta Utara. Ketinggian air mencapai 30 cm. Sejumlah pengendara roda 2 yang melintasi kawasan ini mengalami mati mesin. Pemprov DKI Jakarta menyebut hujan deras pada Selasa 18 Januari merendam 19 lokasi dengan ketinggian bervariasi. Namun ternyata banjir tak cepat surut seperti janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengklaim banjir akan surut maksimal 8 jam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui banjir tidak surut seperti waktu perkiraan mereka. Ini terjadi karena kawasan yang masih terendam berada di dataran rendah. Wagub meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena hujan masih terjadi hingga sepekan ke depan. Kami sudah menyiapkan program-program pencegahan, penanganan, dan pengendalian banjir. Ya. Berapa titiknya tadi hari ini hujan pagi itu ada 5 titik, ya 5 titik ada 8 titik genangan yang ada di timur 1, di barat 3, di utara 4 totalnya. Tapi semuanya alhamdulillah sudah insya Allah sudah berkurang. Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan banjir yang merendam jalan-jalan dan permukiman di ibu kota menunjukkan sistem drainase yang buruk. Menurut Nirwono, seluruh saluran air harus direhabilitasi. Gerebek lumpur juga dianggap tak efektif mengatasi banjir. Tak hanya gerebek lumpur, proyek sumur resapan yang anggarannya telah dihapuskan DPRD DKI juga dianggap sebagai pekerjaan sia-sia. Namun sumur resapan yang terlanjur dibangun harus dilanjutkan sampai tuntas dan dihubungkan dengan saluran air terdekat. Jika tidak, maka dikhawatirkan mengancam keselamatan pengguna jalan dan menimbulkan genangan yang berujung bahaya penyakit DBD. Ini murni sistem drainase kita yang buruk, artinya suka tidak suka pemerintah DKI harus lebih serius lagi untuk merehabilitasi seluruh saluran drainase kota kita. Diperbesar saluran drainasenya, diperbaiki saluran drainasenya, tidak hanya sekedar membersihkan lumpur. Ini kan terbukti juga bahwa gerbek lumpur pun tidak mampu mengurangi angka genangan lokal. Sedikitnya ada 4 pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Pemprov dan DPRD DKI Jakarta menangani banjir di ibu kota. Pembenahan sungai, revitalisasi situ, danau dan waduk, rehabilitasi saluran air, serta restorasi kawasan pesisir. Tim Liputan, JAK TV.